Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Prambanan. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja sakti bernama Prabu Boko, tubuhnya besar dan tinggi menjulang, wajahnya menyeramkan, dan suaranya menggelegar bagaikan halilintar, meski memiliki kekuatan luar biasa. Prabu Boko terkenal angkuh dan kejam. Di balik kekejamannya, ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri itu bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya membuat banyak pangeran dan raja ingin meminangnya. Wajahnya bening bagai rembulan purnama, rambutnya panjang hitam berkilau, dan tutur katanya halus penuh wibawa. Namun, meski lembut, Roro Jonggrang memiliki hati yang tegas dan cerdas. Ia tahu ayahnya sering menindas kerajaan-kerajaan kecil, namun sebagai anak, ia hanya bisa diam menahan perasaan. Suatu hari, Prabu Boko berniat memperluas wilayahnya. Ia ingin menaklukkan kerajaan Pengging yang terkenal makmur dan memiliki prajurit tangguh. Maka, ia mengerahkan pasukan besar untuk menyerbu. Namun, kerajaan Pengging tidak tinggal diam. Raja Pengging, Prabu Damarmoyo, mengutus putranya, seorang panglima muda yang gagah berani, bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso terkenal tampan, sakti, serta lihai dalam peperangan. Pertempuran besar pun terjadi, suara senjata beradu, teriakan prajurit menggema, dan darah membasahi medan perang. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Bandung Bondowoso berhadapan langsung dengan Prabu Boko. Dengan ilmu saktinya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan menewaskan Prabu Boko. Kabar kematian sang raja membuat Prambanan gemetar. Roro Jonggrang berduka, namun ia juga harus menerima kenyataan bahwa kerajaannya kini berada di bawah kekuasaan Bandung Bondowoso. Beberapa hari setelah kemenangan itu, Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan. Pandangannya tertuju pada Roro Jonggrang, hatinya langsung terpikat. "Wahai Roro Jonggrang," ucapnya dengan penuh wibawa, "aku jatuh hati padamu, jadilah permaisuriku, agar bersama kita memerintah Prambanan dengan kejayaan." Roro Jonggrang terkejut, hatinya diliputi kebimbangan. Ia tahu Bandung Bondowoso adalah pahlawan sakti yang gagah. Namun, ia juga tidak bisa melupakan bahwa pemuda itulah yang telah membunuh ayahandanya. Menolak lamaran berarti membahayakan rakyatnya. Tetapi menerima berarti ia harus menanggung luka batin. Dengan pikiran yang cerdas, Roro Jonggrang pun berkata, "Hamba bersedia menerima lamaran Paduka, tetapi ada satu syarat. Buatkanlah untukku 1000 candi dalam waktu 1 malam. Jika Paduka berhasil, hamba akan menjadi permaisuri." Bandung Bondowoso tersenyum. Ia tidak menganggap permintaan itu sulit, sebab ia memiliki kesaktian luar biasa. Malam pun tiba. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memanggil para jin dari alam gaib. Dengan patuh, para makhluk halus itu bekerja membangun candi. Batu-batu besar diangkut dari gunung, dipahat, lalu ditumpuk menjadi bangunan megah. Cepat susunlah batu-batu itu. Malam belum berakhir, dan kita harus menyelesaikan 1000 candi. Perintah Bandung Bondowoso. Jin-jin itu bekerja dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, ratusan candi sudah berdiri. Roro Jonggrang yang mengintip dari istana menjadi cemas. Celaka, pikirnya, ia benar-benar akan menyelesaikannya. Aku tidak boleh membiarkan syarat ini terpenuhi. Dengan cepat, Roro Jonggrang memanggil para dayang dan penduduk desa. "Cepatlah kalian menumbuk padi di Lasung, bakarlah jerami di timur. Biarkan cahaya menyerupai fajar, dan bangunkan ayam agar berkokok." Mereka pun melaksanakan perintah sang putri. Suara deg-deg lesung terdengar, cahaya api menerangi langit, dan ayam-ayam berkokok keras. Para jin yang mendengar suara ayam panik. Hari sudah pagi. Matahari akan terbit. Kita harus kembali ke alam kita. Seketika, mereka menghentikan pekerjaannya dan menghilang. Tinggallah candi-candi yang belum genap 1000, jumlahnya hanya 999 buah. Saat Bandung Bondowoso memeriksa hasil kerja, wajahnya merah padam. "Siapa yang berani menipuku?" teriaknya. Ia segera mengetahui bahwa semua ini adalah akal Roro Jonggrang. Dengan hati yang marah bercampur kecewa,
Ia menatap sang putri. Roro Jonggrang, engkau licik. Engkau sendiri yang meminta 1000 candi, dan ketika hampir selesai, kau justru menggagalkannya. Jika 1000 candi tidak lengkap, maka kau sendirilah yang akan melengkapinya. Seketika, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Tubuh sang putri perlahan membatu. Wajahnya tetap cantik, namun kaku. Ia menjadi arca batu yang dipercaya kini berada di dalam candi Prambanan sebagai arca Dewi Durga. Sejak saat itu, berdirilah gugusan Candi Magadi Prambanan yang dikenal sebagai 1000 candi. Namun sejatinya, jumlahnya hanya 999 dengan arca Roro Jonggrang sebagai yang terakhir. Orang-orang Jawa percaya, kisah ini menjadi pelajaran bahwa kelicikan dan tipu daya akan berbuah petaka, sedangkan cinta yang dipenuhi amarah hanya akan melahirkan kutukan. Hingga kini, Candi Prambanan berdiri megah, menyimpan legenda cinta tragis antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang.